Ya, masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa kita lanjutkan dialog. Saya ke Mas Zainal Arifin Mohtar sekarang. Mas, tadi kan disebutkan ya, data mungkin dari PPATK sudah lengkap, bahkan sudah ada berapa pegawai yang terlibat, sudah ada berapa laporan. Bisakah ini dijerat pidana, Mas? Yang pertama-tama memang harus dilakukan sekarang adalah menganalisis data itu dengan baik ya. Karena sebenarnya kan data itu menarik menurut saya apa yang disampaikan Ibu Sri Mulyani dan Pak Mahfud kemarin. Dari 260-an laporan yang sudah masuk di Kementerian Keuangan, itu 180-an diantaranya dimintain oleh Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya. Dan hanya 80-an yang sebenarnya merupakan langsung kewenangan PPATK untuk melakukannya. Dan dari situ sebenarnya kita bisa tahu bahwa apa yang dilakukan Kementerian Keuangan selama ini memang ada, tapi tentu saja jauh dari cukup ya, belum cukup sesungguhnya. Karena makanya harus dilakukan data itu harus dibaca dengan detail karena 300 triliun itu tentu saja adalah suspicious transaction ya, transaksi yang mencurigakan. Betulkah dia menjadi kejahatan atau tidak itu tergantung analisisnya. Tetapi yang kedua, kalau kita mau fair sebenarnya kita harus lihat balik ke tahun 2005 ketika Kementerian Keuangan sudah melakukan reformasi sebenarnya ya. Walaupun kemudian ditampar dalam kasus Gayus, lalu kemudian melanjutkan lagi proses reformasinya. Nah, saya kira problem paling besar pasca reformasi di tubuh Kementerian Keuangan, yaitu mungkin dia bisa menegasikan berbagai jenis perkara korupsi, tetapi yang paling kuat sesungguhnya, yang paling mungkin dan yang paling besar peluangnya itu adalah suap sesungguhnya. Karena kenapa suap menjadi sangat besar? Karena kewenangan dari aparat pajak dan cukai itu sangat besar. Diskresinya terlalu besar. Dan diskresi inilah yang diperdagangkan gitu. Jadi kalau kita mau jujur ya, misalnya dari 300 triliun transaksi mencurigakan, kira-kira predikat crime-nya atau kejahatan asalnya itu apa? Ya kemungkinan memang suap. Kemungkinannya suap ya, karena nggak mungkin tiba-tiba itu berkaitan dengan apa misalnya hal-hal lainnya. Ya, kan kemungkinannya suap karena para pegawai Kementerian Keuangan yang paling mungkin sebenarnya adalah suap gitu. Karena kasus-kasus korupsi yang lainnya saya kira udah jauh mengecil ya, karena akibat reformasi Kementerian Keuangan dari tahun 2005. Nah, kenapa suap tinggi? Karena diskresinya ketinggian. Diskresi yang dipegang oleh para aparat pajak untuk mengenakan pajak, untuk mengenakan ya atau tidak, seperti yang dikatakan Bu Nyamin tadi, 1,7 triliun bisa di-korting menjadi 1,5, itu yang membuat peluang suapnya menjadi tinggi. Nah, makanya dari 300 triliun itu saya kira harusnya dianalisis ya, mana yang memang mencurigakan dan memang ada perkara pidananya, mana yang sekedar mencurigakan tapi kemudian tidak ada perkara pidana, dan mana sebenarnya yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Nah, yang paling menarik sebenarnya yang harus dilakukan negara itu adalah menutup peluang suapnya. Maka saya kira ada dua hal yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam kaitan ini sekurang-kurangnya, yaitu yang pertama adalah menguatkan program-program anti penyuapan, ya, menguatkan program-program anti penyuapan, plus pada saat yang sama itu mengecilkan diskresi. Kan diskresinya ini kegedean karena mereka bisa milih kapan saja kan, karena kalau kita baca aturan itu di Kementerian Keuangan maupun di Cukai itu banyak sekali kata dapat gitu, dapat mengenakan tarif, dalam hal ini dapat ditagihkan. Nah, kata-kata dapat itu kan seakan-akan pilihan. Padahal saya kira harusnya diskresinya dikecilkan. Jadi dalam kondisi apa itu kemudian harus ditagihkan, dalam kondisi apa tidak boleh tidak ditagihkan. Gitu. Jadi dan itu pasti berkaitan dengan kemungkinan jualan kewenangan dan di ujungnya mendapatkan suap. Jika tadi Mas Zainal Arifin ini mengatakan bahwa dari 300 triliun ini ada kemungkinan besar memang perkara pencucian uang. Saya ingin ke Mas Boyamin. Kalau Mas Boyamin melihatnya kemungkinan besar ini ke arah mana saja? Sebenarnya gini, kalau boleh saya akan mengajukan hak royalti pernah ngurus pencucian uang meskipun tidak ada predikat crime yang di pasalnya loh ya. Hanya sekedar cerita itu di Tegal, Kota Tegal, dan saksi ahlinya Bu Yanti Ganade. Saya ikut jadi kuasa hukum klien dari sebuah bank itu. Jadi dengan perdebatan ini sebenarnya bisa dikreativitaskan. Nanti bolehlah saya cari
cari lagi putusannya itu, saya serahkan kepada teman-teman di penegak hukum supaya bisa dikreativitaskan. Kalau toh ini KPK tidak menemukan predikat krimnya, korupsinya misalnya, pasti itu juga nggak mungkin, pasti ketemu lah, saya yakin sebenarnya, saya yakin ketemu. Karena dari sederhana ucapan terima kasih berarti gratifikasi, terus kedua suap, ketiga pemerasan, itu pasti ketemu kalau mau dicari, wajib pajaknya siapa ketemu. Tapi kalau sampai tidak ketemu pun dibawa ke Barreskrim, ke polisian, karena Polda Jawa Tengah pernah pengalaman itu, pencucian uang yang hanya dijadikan pasal tunggal, dan itu dinyatakan bersalah, dan uangnya dikembalikan pada korban, seluruh aset-aset yang berhasil disita. Jadi ini sesuatu yang terobosan, dan Bu Yenti juga jadi, nanti biarlah Bu Yenti juga bercerita itu. Nah, jadi ini yang sebenarnya tidak perlu kita terlalu khawatir bahwa kalau ini tidak dijerat bisa kena kasus korupsinya, bisa tidak dijerat, bisa kan. Dijerat korupsi pun bisa, pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi itu kan pegawai negeri yang tidak melaporkan penerimaannya segala macam kan kena gratifikasi selama 30 hari tidak lapor KPK gitu. Dan saya pun beberapa kali termasuk Mas Palu itu juga mengkreativitaskan itu bahwa pegawai negeri yang menerima begitu bisa dijerat karena dia memang bukan dari yang bisa dibuktikan dan bahkan ketemu memang dari pungli gitu. Memang ketemu sih. Tapi bahwa kalau tidak ketemu pun saya yakin itu masih bisa dijerat di Barreskrim karena pernah seperti yang katakan tadi. Jadi ini proses-proses yang gampang. Dan misalnya dari mana itu yang sebenarnya wajib pajak seperti tadi yang katakan. Misalnya sekarang yang paling baru aja tentang transfer pricing perusahaan tambang batu bara itu harga naik 5-10 kali lipat tapi pajaknya tetap karena keuntungannya ditulis tetap karena ternyata transfer pricing dijual kepada yang terafiliasi dan kemudian baru dijual ke luar negeri. Nah, itu masih bisa hal-hal yang memang kalau mau itu bahasa saya KPK pasti akan mampu kok. Oke. Jadi beberapa treatment itu bisa dilakukan oleh KPK dan yakinlah nanti banyak yang dukung dan saya yakin PPATK itu bahannya itu sebenarnya kalau boleh saya katakan bahan sederhana. Kenapa? Bicara kaitannya dengan bank, transaksi, terus saham, terus barangkali asuransi. Saya tidak bayangkan misalnya ini Bitcoin gitu. Saya tidak yakin pejabat-pejabat kita di Kementerian Keuangan atau di tempat lain tidak punya Bitcoin dan barangkali juga tidak dilaporkan ke LHKPN gitu loh. Jadi ini kalau yang disampaikan Pak Mahfud mungkin barangkali mudah kok karena ini berkaitan dengan transaksi yang di jasa keuangan baik di bank, asuransi maupun di saham gitu. Tadi disebutkan kalau mau sebenarnya bisa mudah saja, tapi kan faktanya ini sudah ada dari tahun 2009 hingga saat ini sudah belasan tahun. Jadi kalau menurut Mas Boyamin sebenarnya salahnya di mana? Apakah dari aparat penegak hukumnya atau sebenarnya ada yang berusaha menghalangi atau dari PPATK-nya, dari apa yang salah sebenarnya? Mohon maaf kalau boleh saya katakan karena malasnya penegak hukum kita aja gitu. Kalau PPATK rajin terus kok. Beberapa dulu istilahnya kepala daerah rekening gendut. Yang kena hanya Gubernur Sulawesi Tenggara gitu, yang Nur Alam gitu kan. Yang lain-lain yang lebih gede juga tidak diproses dan KPK juga waktu itu saya tahu kok beberapa sudah penyidik KPK-nya melakukan penyelidikan ke beberapa daerah yang juga rekening sampai triliunan tapi tidak ada tindak lanjutnya. Ya karena memang malas itu maksudnya bukan malas tidak mau kerja, tapi malas tidak mau men-tracing yang lebih jauh, lebih tinggi dengan penyelidikan tutup dan kemudian kenapa Mas? Kenapa? Dan PPATK. Ya mungkin belum ada David yang jadi korban barangkali, sehingga jadi malas semua, kira-kira gitu aja. Karena di kepolisian ada, di kejaksaan juga ada, data-data itu di KPK juga ada. Jadi nampaknya ini setelah menunggu rakyat marah baru pada bangun semua. Gitu. Jadi ya kita tidak bisa menyalahkan lah. Kalau ini terlambat juga tidak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kita dorong aja lah kira-kira gitu. Baik. Kita juga nanti akan menanyakan kepada Mas Zainal, namun kabar petang masih akan kami lanjutkan usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya berikut ini. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Kita lanjutkan dialog kabar petang pemirsa. Jika tadi sudah mendengar pandangan ya dari Mas Boyamin, saya ingin ke Mas Zainal atau Mas Uceng. Mas Uceng, kalau kita melihatkan sampai sejauh ini mungkin masih ada resistensi. Bahkan tadi Mas Boyamin sempat menyebutkan ada pihak-pihak yang malas begitu bisa dikatakan ya. Seperti apa kemudian sistem yang harus dibuat, sistem penegakan hukum yang harus dibuat supaya tidak ada resistensi lagi untuk men-trace adanya kecurigaan transaksi seperti ini, terutama di lingkungan kementerian? Iya, saya kira kalau kita mau detailkan, paling sederhana setidaknya ada dua konsep pengawasan yang sebenarnya tidak berjalan. Yang pertama tentu saja adalah pengawasan eksternal. Ya, pengawasan eksternal ini kan tentu saja salah satunya adalah aparat penegak hukum ya.
karena aparat penegak hukum tidak berjalan efektif untuk melakukan penegakan, laporan ada, transaksi mencurigakan sudah dilaporkan, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut, termasuk misalnya pengawasan eksternal ini adalah pengawasan yang yang langsung dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang bekerja untuk melakukan pengawasan terhadap Kementerian Keuangan. Nah, yang kedua tentu saja adalah pengawasan internal. Saya kira pengawasan internal juga punya problem yang tidak kalah besarnya. Apalagi kalau memang benar datanya itu melibatkan ratusan, ya. Walaupun dari pengakuan Ibu Sri Mulyani dia mengatakan ya sebagian besar juga sudah ditindaklanjuti, tetapi problemnya adalah dari hulu ke hilir kalau di internal ini. Satu, berarti masih ada sebenarnya orang yang bisa jadi ada illicit enrichment-nya, kekayaan di luar batas kewajarannya, atau unexplained wealth, ya, kekayaan yang tidak bisa dia jelaskan, tapi kemudian mekanisme di internal tidak mampu mengendus, bahkan tidak bisa menjadikannya sebagai sarana untuk melakukan hukuman atau melakukan mitigasi kemungkinan resiko. Nah, maksud saya adalah berarti tagihannya sekarang adalah di dua level itu. Tagihannya adalah bagaimana aparat penegak hukum sekarang bekerja, bagaimana negara ini bekerja, bagaimana data PPATK jangan dianggurin, tapi kemudian dikerjakan, bagaimana negara ini menyelesaikan ya kemungkinan. Termasuk di sini, saya kira tagihan terhadap negara untuk segera menyelesaikan undang-undang pelacakan aset atau aset recovery atau kemudian perampasan aset ya, karena undang-undang ini sudah banyak sekali versinya. Seingat saya dari tahun 2010 itu sudah dibuat, tapi tidak kunjung negara ini menyelesaikan. Padahal kalau undang-undang itu ada, saya kira illicit enrichment, lalu kemudian kekayaan yang tidak bisa dijelaskan, itu kemudian sangat mungkin kemudian dikejar dan dijerat. Kalau kemudian kita serius melakukan di wilayah ini. Sayangnya negara ini nggak serius, karena sudah sekian lama ada, tapi tidak kunjung dibahas dan kemudian tidak kunjung disahkan undang-undang yang berkaitan itu. Yang kedua, pasti tagihan internal. Tagihan internal di tubuh Kementerian Keuangan saya kira tidak kalah besarnya ya. Bagaimana misalnya penggunaan secara serius yang namanya LHKPN untuk menentukan menentukan jabatan seseorang. Siapa bisa naik menjadi apa tentu harus ditentukan, salah satunya adalah parameter LHKPN-nya apakah mengandung kebenaran dan keabsahan serta kewajaran. Kan kita bisa bicara tiga hal kan, keabsahan, benar nggak sih uangnya itu, kebenaran, benar nggak sih yang dia laporkan, lalu kemudian kewajaran, wajar nggak sih jumlahnya segitu untuk profil dia sebagai pegawai. Nah, tiga hal, keabsahan, kewajaran maupun kebenaran ini saya kira harusnya menjadi catatan besar di tubuh Kementerian Keuangan kalau kemudian mau menaikkan jabatan-jabatan tertentu untuk mengisi posisi-posisi tertentu yang sangat penting di tubuh Kementerian Keuangan. Baik, harus menjadi catatan besar. Terakhir mungkin ke Mas Boyamin, dari 300 triliun yang diduga mencurigakan ini kan ada tadi dibilang ya, kemungkinan besar ini terkait dengan pencucian uang. Harus dimulai dari mana kemudian pengusutan ini, menelisik modus penyamarannya, mungkin berdasarkan pengalaman Mas Boyamin harus dimulai dari mana ini? Terpaksa mau tidak mau ini saya harus menyenggol paduka yang mulia Presiden Insinyur Joko Widodo untuk menyatakan rancangan undang-undang perampasan aset yang sudah dibahas sejak tahun 2010 seperti Pak Uceng tadi, itu jadikan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau berharap dibahas oleh DPR, saya yakin sampai 2024 tidak akan disahkan. Jadi itu satu-satunya cara supaya ini bisa menjerat semua hal tadi. Karena perdebatannya, sekali lagi, ini ada korupsi atau tidak, terus kemudian pencucian uang, kalau seperti saya katakan tadi, Barreskrim bagaimana, itu masih akan seperti itu. Tapi kalau ada undang-undang perampasan aset, ini disahkan menjadi perpu, rancangannya yang sudah ada itu, nah, kemudian kalau DPR menolak nanti dia dihukum oleh rakyat tidak dipilih gitu. Dan saya yakin DPR justru nggak akan berani nolak akhir-akhir pemerintahan ini gitu. Sehingga sudahlah dipaksa aja rancangan undang-undang itu ditetapkan jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemarin Ciptaker aja jadi perpu. Dan satu lagi saya sebutkan, ada perpu nomor 1 tahun 2017 tentang
akses informasi keuangan terkait perpajakan. Itu dibuat Bu Sri Mulyani tahun 2017 dan disahkan jadi undang-undang karena DPR menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Artinya apa? Kalau Bu Menteri memang menginginkan ini supaya ada perbaikan, kasihkan kewenangan pada Irjen menggunakan undang-undang ini, tracking semua produk keuangannya, transaksi keuangannya, seluruh pejabat eselon 1, 2, 3, 4 Kementerian Keuangan, khususnya Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai, dan kemudian dibeberkan di hadapan Bu Menteri, kalau perlu ditayangkan sekalian. Karena apapun itu keterbukaan informasi harta boleh aja, sepanjang kalau itu setuju oleh yang bersangkutan dibuka, kalau tidak setuju ya sudah tidak kasih jabatan, jangan dikasih fungsional, misalnya tidak usah melayani pajak, tidak usah melayani Bea Cukai, berikan ke tempat-tempat yang lain yang tidak ada kaitannya ini. Itu aja dua hal undang-undang ini, saya kira itu yang bisa menyelesaikan masalah semua. Terima kasih. Baik, kita harap ini tentunya ditindaklanjuti secara serius supaya tidak menimbulkan disintegrasi atau ketidakpercayaan dari masyarakat. Terima kasih sekali lagi Mas Boyamin Saiman dan juga Mas Uceng atau Mas Zainal Arifin Mohtar sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektif. Sehat-sehat selalu.